Pendengar dimanapun Anda berada, salam jumpa di Dialog Interaktif di pagi hari ini. Bersama saya Tanti yang menemani Anda dengan topik bagaimana mengatasi masalah kualitas internet di Wamena. Iya pendengar, tidak dapat dipungkiri ya bahwa kondisi jaringan internet di Papua, khususnya Wamena dan wilayah Pegunungan Tengah, hampir rata-rata bermasalah. Mengakses data yang berkapasitas kecil saja sering terkendala. Selain aksesnya yang lambat, tidak jarang masyarakat gagal melakukan aktivitas yang membutuhkan jaringan internet. Akibat kualitas yang tidak memadai ini, padahal di tengah pandemi ini juga pemerintah menganjurkan untuk melakukan segala sesuatunya secara online dari rumah. Akan tetapi pendengar, dengan kondisi jaringan internet yang kurang memadai, anjuran tersebut seperti mustahil diterapkan di Wamena. Pertengahan tahun 2020 lalu juga sejumlah warga di Wamena melakukan aksi protes di kantor Telkomsel dan DPRD Jayawijaya menyoal jaringan internet yang buruk. Lantas, bagaimana para pihak menindaklanjuti aspirasi tersebut? Sementara kondisi internet kita seperti tidak ada peningkatan. Dan untuk mengetahui jawabannya, RRI Wamena kali ini mengangkat dialog untuk hari ini, hari Senin 19 April 2021, dengan topik bagaimana mengatasi masalah jaringan internet di Pegunungan Tengah, Papua. Dan kami informasikan pendengar bahwa dialog ini juga terselenggara atas kerjasama RRI Wamena, Perhimpunan Pengembangan Nusantara, Internews, dan juga USAID Papua. Baik, di pagi hari ini pendengar, untuk membahas topik kita kali ini, yaitu tentang bagaimana mengatasi masalah kualitas internet di Wamena, telah hadir ada 3 narasumber, di mana ada Ibu Haspida Pawakanggi, SHMSI. Kali ini perwakilan Dinas Kominfo sebagai PLT Kepala Dinas Infokom Jayawijaya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu di pagi hari ini? Ya, di pagi ini juga ada Bung Heri Suryanto, perwakilan dari Telkomsel. Beliau sebagai manajer network service Telkom Jayapura, di mana kami menghubunginya melalui telepon. Selamat pagi, Bung Heri. Selamat pagi, Mbak. Iya, Bung Heri, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan ada juga di pagi hari ini ada warga ataupun pengguna jaringan internet. Ada panggil kakak ya kak ya? Kakak Antonius Wetipo. Selamat pagi kakak. Selamat pagi, shalom. Shalom, bagaimana kabarnya nih di pagi ini? Puji Tuhan, baik. Baik. Ya di pagi ini kakak datang ke sini naik apa ini ceritanya? Saya naik kendaraan. Oh iya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga boleh berpartisipasi, boleh bergabung ya di pagi hari ini melalui telepon kami di 0969314485 ataupun melalui di 0811482840. Kami ulangi kembali di 0811482840. Yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya langsung tentang bagaimana mengatasi masalah kualitas internet di Wamena. Baik, pertama-tama ini kami bertanya dulu nih untuk Kakak Antonius Wetipo. Iya, Kakak Antonius, bagaimana Anda mengakses jaringan internet di Wamena? Baik, terima kasih. Saya sebagai salah satu pengguna internet di Jayawijaya, Iya. pada awalnya kami akses internet itu biasa saja. Biasa saja. Tetapi yang jadi luar biasa ketika terjadi pandemi COVID-19, Iya. semua diharuskan baik anak sekolah maupun masyarakat umumnya itu dituntut supaya tidak keluar rumah, mau belanja ini itu segala macam harus serba online. Makanya kebutuhan internet itu sangat mendesak di kala itu. Iya. Jadi sebelumnya biasa saja.
Biasa saja. Namun kali ini itu sudah menjadi kebutuhan kah? Saya pikir kalau mau bilang kebutuhan itu sangat mendasar. Iya. Karena di era digitalisasi ini internet tidak hanya dibutuhkan oleh orang di luar sana. Iya. Tapi untuk maju di Jayawijaya di Wamena ini, saya pikir sudah saatnya kami mendapatkan pelayanan internet yang sama seperti saudara-saudara kita yang di luar di sana. Iya. Iya. Selama ini, kalau boleh tahu, kakak sudah berapa lama memakai jaringan internet ini? Saya pikir setelah internet diberlakukan di Indonesia ini, kami juga ikuti perkembangan itu dan kami juga jadi pengguna internet. Di Jayawijaya? Benar. Oh, berarti sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun seperti itu? Saya pikir kalau internet itu dikenalkan dulu kurang lebih tahun 2007 ke atas itu internet sudah mulai lazim digunakan di anak sekolah. Kemudian semakin berkembang, jadinya bisa gunakan HP Android. Sampai sekarang kita tidak harus pergi ke internet lagi, tapi kami gunakan HP Android untuk akses internet untuk semua kebutuhan kami. Tetapi kendala yang kami hadapi memang sangat besar. Itu yang kami tanyakan kakak. Ya. Itu kendalanya apa di Jayawijaya ini menurut kakak? Saya pikir sebagai pengguna yang bisa saya sampaikan mewakili warga pengguna bahwa akses internet kurang bagus. Iya. Kami mau akses, contoh saja kami punya anak-anak, adik-adik dan lain sebagainya untuk mengakses tugas, cari mungkin tutor tertentu di YouTube juga sangat berat. Kalau bagi YouTube saya pikir tempatnya bukan di Wamena, berat untuk kami menikmati YouTube di Wamena. Iya. Terus kalau internet cukup kami nikmati, cuman jaringannya kadang tidak bagus. Iya. Apalagi untuk mendukung kerja. Dan ini bukan hanya warga saja, saya pikir instansi pemerintah dan swasta juga mengalami kendala yang sama. Merasakan seperti itu. Benar. Iya. Dan itu tidak dipungkiri. Kalau ada instansi mana yang bilang kami dapat internet bagus, saya mau lihat buktinya apa benar atau tidak. Iya. Jadi selama ini merasa dirugikan atau seperti apa? Saya pikir merasa dirugikan, iya. Iya. Karena Telkomsel provider ini milik badan usaha milik negara. Iya. Artinya negara kalau sudah buat perusahaan dengan segala konsekuensinya harus menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan supaya perusahaan yang dibangun ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya. Artinya kalau yang selama ini kita tahu bahwa di Wamena ini memang topografinya di pegunungan ini agak susah untuk kita mau bicara soal pembangunan BTS dan lain sebagainya, tetapi saya pikir pihak Telkomsel juga punya peta di mana persebaran penduduk yang benar-benar membutuhkan internet, di mana yang tidak. Tapi hal itu juga tidak pernah disampaikan. Kami siapkan internet dengan kapasitas bandwidthnya sekian itu di sini. Jadi silakan warga kalau mau akses yang lebih penting kami siapkan di sini garai supaya mungkin semua berlomba-lomba. Itu pun tidak pernah dilakukan. Iya. Dan itu saya pikir ya istilahnya Telkomsel hanya datang jualan produk, tetapi mereka tidak lihat kualitasnya. Memberikan kualitasnya. Dan sebagai warga mungkin dahulunya warga pengguna internet di Jayawijaya hanya biasa-biasa. Tetapi setelah kami tahu bahwa cara kerjanya seperti ini, secara kasar mohon maaf kami bisa katakan selama ini Telkomsel tipu kami warga Jayawijaya. Iya. Itu lewat internet. Kalau melalui HP Android, apa yang merasa dirugikan menurut kakak? Ini kami punya komunitas. Iya. Jadi setelah bulan ke-6 ya, kami diskusi, kemudian kami bentuk tim, namanya tim protes Telkomsel. Dan tim itu baik dari Wamena maupun di Jayapura sampai di Jakarta pun berkolaborasi. Karena bicara untuk daerah semua punya hati. Betul. Jadi kenapa saya katakan bahwa jaringan ini perlu, karena kebutuhan yang menjadi saat itu tuh kita semua butuhkan. Tetapi contoh saja ada yang sering mengeluh kami isi pulsa itu misalnya pulsa 5.000 atau pulsa 10.000. Kemampuan masyarakat di sini untuk
daya beli mereka juga tergantung mereka punya pendapatan. Jadi mereka isi pulsanya sedikit untuk komunikasi, tapi bicaranya tidak lama, pulsanya cepat habis. Nah ini sebenarnya pertanyaan bodoh dari warga, tetapi sering ditanyakan, kenapa sampai bisa begitu? Terus bonus-bonus apa segala macam, seakan-akan di Wamena ini bonus telepon apa segala macam itu jauh dari harapan. Nah, dan kami juga kadang isi pulsa paket internet, tetapi sebelum masa waktunya habis. Padahal kami jarang akses YouTube, jarang akses video-video tertentu yang bisa menghabiskan data. Nah itu juga jadi kendala bagi kami. Iya, Ibu Haspida, Ibu pernahkah dinas mendengar warga untuk mengeluh tentang kualitas internet di Jayawijaya ini? Iya, pernah. Iya, seperti apa itu? Ya, masyarakat Kabupaten Jayawijaya mempunyai kerinduan untuk mengakses jaringan internet yang baik. Iya. Itu pasti, siapapun itu seperti tadi Adik Anton mengatakan, baik itu dari pemerintah, dari masyarakat, dari anak-adik sekolah, semuanya membutuhkan. Iya. Jadi ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat, pembangunan Palaparing Timur, besar harapan kami, kendala yang terjadi, layanan internet bisa terjawab. Pembangunan Palaparing waktu itu tahun 2020. Namun setelah launching Palaparing di akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020 tidak ada kemajuan yang berarti untuk peningkatan akses internet tersebut. Dengan keadaan seperti itu, masyarakat menanyakan ke Telkomsel maupun kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kenapa mereka bertanya? Karena kebutuhan internet itu adalah kebutuhan yang sekarang vital. Apalagi di saat pandemi yang tadi dikatakan Adik Anton. Dengan seperti itu, dengan adanya keadaan seperti itu, maka aspirasi dari manajer Maluku Papua menyampaikan kepada kami awal Juni tahun 2020 bahwa satelit komunikasi melalui satelit berjumlah 625 MPS pada waktu 2020 awal Juni. 2020 awal Juni ya, Bu ya? Itu dari manajer Maluku Papua. Terus kemudian ditambah 200 Mbps dari Palaparing Timur. Jadi mereka memiliki 825 Mbps pada saat itu. Sementara menurut prediksi mereka bahwa mereka membutuhkan 3000 Mbps untuk masyarakat di Wamena atau 3 Gbps. Langkah apa yang kami lakukan sebagai pemerintah daerah pada waktu itu? Tanggal 11 Juni 2020, pemerintah daerah dalam hal Bupati Kabupaten Jayawijaya menyurat kepada Kementerian Kominfo untuk menambah bandwidth ke Telkomsel. Dengan dasar itulah maka Telkomsel mendapat 200 Mbps jalur dari Jayapura. Sebulan ke depan dapat lagi tambahan 3.300 Mbps dari Palaparing Timur melalui jalur Merauke. Jadi untuk sampai saat ini Telkomsel memiliki kapasitas 1.325 Mbps. Sementara mereka membutuhkan 3.000 Mbps. Begitu kira-kira. Di Pegunungan Tengah. Di Pegunungan Tengah ini. Berarti masih banyak sekali ya kebutuhan yang seharusnya dijangkau dari masyarakat. Ya, itu pasti. Karena dari 3.000 hanya diakomodir 1.325. Berarti berkurang 1.675.
Saya bertanya kembali, apakah 1325 itu sudah menjawab kendala-kendala tersebut? Iya. Ya, saya jawab pasti tidak. Ya, itu pasti tidak. Nah, kenapa? Masih kurang 1675. Kedua, jaringan Palaparing Timur yang melalui Merauke sering putus. Itu saya dapat katakan sendiri karena kami dari Kominfo yang melalui bandwidth PRT itu mengalami down. Iya. Apalagi sekarang ada rusak di Kupang kabelnya. Jadi ya itu seperti demikian, adik. Dan sebagian waktu tahun 2020 Palaparing Timur hanya dipergunakan oleh Kabupaten Jayawijaya. Seiring waktu berjalan, kabupaten yang sekarang mempergunakan Palaparing Timur yaitu Tolikara dan Mulia Semakin bertambah. semakin bertambah, dan bulan ke depan yakin pasti Kabupaten Mamberamo Tengah. Tidak menutupi kemungkinan Pegunungan Tengah akan memakai Palaparing Timur. Iya. Ya, dengan otomatis kapasitas internet di Kabupaten Jayawijaya tidak akan semaksimal yang kita harapkan. Seperti kota-kota lain. Iya, padahal itu kerinduan dari masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Oke. Iya. Bung Heri. Halo Bung Heri. Ya, Mbak. Oke. Ya, Bung Heri, tadi kami sudah bertanya dari Ibu Haspida. Bung Heri juga sudah mendengar bagaimana aspirasi dari masyarakat. Perwakilannya ada Kakak Antonius Wetipo. Bagaimana pendapat Kakak? Baik, terima kasih sebelumnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ida yang tadi telah mendapatkan berperinci ya, khususnya kendala-kendala Palaparing Timur yang ada di Kabupaten Jayawijaya serta khususnya umumnya di Kabupaten Pegunungan Tengah. Terima kasih juga Bu Ida dan jajarannya yang selama ini telah mendukung Telkomsel kami untuk bisa memberikan kualitas jaringan yang semakin hari kami coba improve lah ya. Tapi memang sampai saat ini masih belum bisa memuaskan seperti internet yang ada di Jayapura. Perlu kami sampaikan juga bahwa hardware atau perangkat yang kami install di Jayawijaya itu tidak ada bedanya dengan ada yang di Jayapura, sebenarnya sama. Terus yang membedakan hanyalah transport seperti yang dijelaskan Bu Ida tadi. Mungkin saya akan menjelaskan 2 poin di sini ya. Yang pertama yaitu secara teknis. Yeah. Terus yang kedua mungkin progres untuk PRT ini seperti apa yang dapat saya sampaikan, permintaan upgrade yang disampaikan Bu Ida tadi sejauh mana sampai saat ini. Nah, pertama mungkin saya jabarkan dulu untuk kondisi teknis PRT Palaparing Timur. Tadi sudah dijelaskan Bu Ida bahwa Palaparing Timur di Kabupaten Pegunungan Tengah itu menggunakan radio microwave, di mana kapasitasnya itu hanya 500. Dalam artian dari Wamena ke Jayapura naik atas itu 500, Jayapura ke Merauke, dari Wamena ke Merauke itu 500. Seperti disampaikan Bu Ida tadi, yang ke Merauke itu sering gangguan putus, itu sering di tanah merah. Tapi kalau dari Merauke kami pakai optik sendiri yang punya Telkom ditarik ke Makassar. Berbeda dengan Palaparing Timur yang dipakai oleh pemerintah, di mana dia menggunakan jalur ke Kupang ya, yang sampai saat ini mungkin masih ada kendala. Terus titik yang ketiga sebenarnya dari Elelim ke Nabire, itu sebenarnya ada 500 juga. Nah, tapi cuma sampai saat ini itu putus di Ilaga. Nah itu seperti kita ketahui sendiri, kemarin ada pengerusakan ya di salah satu tower PRT di Ilaga, dibakar oleh kita bisa bilang KKP ya ini ya. Jadi yang akhirnya harusnya seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, Kota Mulia, Tidak Mulia ya, Tolikara itu kan sudah masuk ke PRT, Oksibil itu juga sudah. Kalau Oksibil itu jalurnya ke Merauke, Kota Mulia sama Tolikara itu sebenarnya secara teknis harusnya lewat Nabire. Kalau dia bisa lewat Nabire, itu sebenarnya tidak membebani oleh Kabupaten Jayawijaya. Cuma karena Ilaga putus, dia akhirnya lewat ke Aso atau Jayapura, di mana akhirnya jalurnya jadi satu dengan Wamena. Yang mana akhirnya ini mungkin dirasakan
teman-teman pengguna Telkomsel di Jaya internet akhir-akhir ini menurun karena ya itu tadi Kota Mulya dengan Kota Tolikara sudah masuk ke PRT sehingga ikut mengambil jatah dari Jaya yang tadi sebenarnya harusnya 3.000 mega. Tapi karena kedua ini sudah masuk dan tidak ada penambahan, akhirnya ya mau nggak mau mengurangi kenyamanan yang ada di Jaya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, idealnya memang tadi sudah disampaikan Bu Ida bahwa kebutuhannya 3 giga. Nah, dari kemarin kami sudah koordinasi juga ke Telkom, ke teman-teman Bakti, PRT, agar bisa ditambah secara bandwidth untuk PRT ini. Dari sisi komersial, di Telkomsel tidak ada masalah, berapapun akan kita pakai, kita sewa demi kenyamanan untuk internet di Jaya. Nah, sampai saat ini, proses tersebut masih belum ada titik terang. Nah, harapan kami nanti mungkin dengan Bu Ida, dengan masyarakat Jaya mungkin melalui pemerintahnya kita sama-sama bersinergi kembali. Mungkin nanti juga bisa kita sinergi dengan kabupaten pegunungan yang lain seperti Tolikara, Mulya, Oksipil, karena mereka juga saya yakin akan merasakan hal yang sama dirasakan di Wamena. Internetnya tidak secepat yang di Jayapura. Mungkin bisa sama-sama kita mendorong ke pemerintah pusat agar penambahan bed ini dapat segera dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan ya kedepannya akan semakin kurang nyaman terus internet yang ada di Pegunungan Tengah ini, khususnya di Jaya Wijaya. Mungkin kolaborasi bersama pemerintah dengan Telkomsel bisa membantu untuk segera meminta pemerintah pusat untuk bisa menyediakan kapasitas bandwidth PRT. Karena secara teknis sebenarnya PRT ini masih bisa ditingkatkan sampai dengan satu jalur kakinya itu bisa sekitar 1.500. Nah, kalau dengan kondisi teknis 1.500 ke kiri, ke atas, Jayapura 1.500 ke bawah, walaupun nanti 3.000 tidak bisa diambil Telkomsel semua, karena secara aturan regulasi bahwa tidak bisa dimonopoli oleh salah satu operator, tapi setidaknya dengan penambahan itu akan bisa sedikit membuat longgar lah jalurnya. Mungkin seperti itu, Mbak, tambahan dari kami. Iya, Bung Heri. Iya. Iya, seperti yang dikatakan Bung Heri tadi, kalau kapasitas di Jayapura dan juga di Wamena itu sama. Itu bagaimana caranya supaya kita juga bisa menikmati internet itu sama dengan yang di Jayapura? Yang saya bilang sama tadi sebenarnya secara hardware, Mbak, secara perangkat. Iya. Di perangkat 2G, 3G, 4G itu sama. Cuma yang membedakan jalur internet itu kan begini, dia terhubung ke internasional ya. Iya. Dalam artian Indonesia itu gateway-nya di Batam. Jakarta ke Batam baru ke Singapura, baru keluar. Nah, untuk Jayapura, jalurnya itu Jayapura ke Makassar, Makassar ke Jakarta. Nah, dari Jayapura, Makassar, Jakarta itu kita tidak ada isu masalah kapasitas, karena itu menggunakan fiber optik, di mana kapasitasnya itu besar. Nah, untuk Jayapura ke Wamena, sampai Wamena itu dia ke Arso dulu. Arso menggunakan fiber optik, atau Jayapura lewat Merauke, menggunakan optik juga. Tapi dari Jaya Wijaya ke Merauke, Jaya Wijaya ke Arso itu masih menggunakan radio, di mana itu mempunyai keterbatasan bandwidth itu tidak selebar dengan fiber optik, di mana ketika fiber optik kita buka 10.000 pun bisa, tapi kalau radio itu membutuhkan tambahan hardware. Nah, kemarin kami koordinasi dengan Palapa yang timur itu, dari penghubung Merauke ke Jayapura atau ke Arso atau ke Merauke itu sekitar 18 titik, Pak. 18 titik tower yang harus dilewati. Jadi kalau itu dilakukan upgrade, 18 titik juga harus dilakukan penambahan hardware. Satu. Seperti itu. Dan itu memang secara tantangannya agak besar ya, karena memang ada wilayah yang nggak ada listriknya. Terus sisi keamanan kita tahu sendiri di Pegunungan Tengah masih banyak isu-isu kerawanan. Itu juga jadi satu pertimbangan. Salah satu impact kemarin ya Ilaga itu. Sebenarnya Ilaga itu kalau nggak dibakar yang bisa berfungsi, sebenarnya sangat bisa membantu kabupaten yang ada di Mulya, di Tolikara itu langsung terhubung ke Napire, sehingga tidak membebani yang Jaya Wijaya. Seperti itu sih, Mbak. Jadi memang ini butuh waktu, tapi minimal sebenarnya harus kita dorong terus ke pemerintah pusat. Karena ya sementara solusi saat ini ya cuma itu aja. Kita harus bisa menambah bandwidth Palaparing Timur. Yang membedakan itu aja, Mbak, sebenarnya. Jalur transportnya itu aja. Antara Jayapura dan Wamena. Iya, Bung Heri, ini ada pertanyaan ini dari pendengar. Terakhirnya 9864. Di sini dikatakan, ini aspirasi dari warga ini, Bung Heri.
Kenapa saat Jokowi datang katanya internet bagus sekali, tapi setelahnya internet down? Kenapa bisa begitu? Sebenarnya ini pertanyaan berapa kali saya jawab juga ya kemarin waktu demo Wamena. Jadi gini Mbak, itu biasanya kita lakukan ketika event Baliem ya, yang tiap tahun event internasional di Wamena. Iya. Jadi ibaratnya begini, kita mempunyai 29 pemancar di Wamena. Ketika event berlangsung pasti terkumpul satu titik ya. Satu titik itu berarti bisa di-cover 1 atau 2 dari 29 pemancar kami yang ada di Wamena. Iya. Nah, jalur transport dari Wamena ke Jayapura waktu ke event itu kami khususkan untuk 2 titik yang mengcover Presiden Jokowi dan acara event Baliem itu. Jadi yang 27 itu kami kecilkan, kami pindah ke 2 pemancar yang mengcover event Lembah Baliem itu. Jadi seolah-olah akhirnya ya longgar. Tapi ketika event udah selesai, tentunya kami kembalikan ke 27 kami bagi rata lagi semua agar tidak masyarakat tidak komplain lah ya, kok ini dibedakan. Seperti itu sih Mbak. Ibaratnya ada 29 jalur pembuangan air, kita tutup yang 27, 2-nya kita buka, itu kan jadi kenceng air ya. Oke. Seperti itu. Iya, Bung Heri, ini pertanyaan konyol sih sebenarnya. Kenapa tidak seperti itu aja setiap hari? Kenapa? Kenapa tidak seperti itu aja setiap hari? Kalau kita lakukan itu setiap hari, nanti dua tempat aja yang bagus, yang lain komplain. Itu sebenarnya sudah kita lakukan sebagian kemarin, di mana artinya waktu PRT ini masih terbatas kan ya, masih baru 700 lah ya, karena 600 juga menggunakan satelit. Dan jalur 600 satelit itu sebenarnya tidak ideal untuk internet, karena dia lambat, karena dia harus ke atas dulu satelit, ke bawah, itu membutuhkan waktu dan delay yang lama. Nah, itu yang kita kemarin koordinasikan dengan Bu Ida dan jajarannya, kami minta input mana-mana tempat yang kami prioritaskan, itu di mana, itu dalam artian kami buka lebih. Yang mana ada mungkin pemerintahan, ada pasar, ada terminal, terus ada pelayanan umum lah ya, ada sekolah, itu yang kami buka prioritas kemarin. Sampai saat ini juga sebagian besar seperti itu, masih konsepnya sama. Dan artinya yang penduduknya sedikit, tidak kami terlalu buka, agar internet yang penggunanya banyak bisa mendapatkan lebih. Terus yang 3G ya juga sudah kami kurangi. 3G itu juga sudah dari awalnya 3 layer atau 3 kapasitas ya, tinggal gas 1. Jadi semua pelanggan itu beralih ke 4G semua. Tapi ya itu tadi, dengan bertambahnya kabupaten yang lain yang masuk dan bandwidth kita tidak tambah, ya akhirnya mengurangi kenyamanan yang di Jaya seperti itu. Oke. Iya, untuk Ibu Hasbida, iya seperti yang dikatakan Bung Heri tadi, iya, bagaimana sih sebenarnya kerjasama antara Telkom dengan Kominfo selama ini tentang jaringan internet di Kabupaten Jayawijaya? Sebenarnya kami ini hanya mendukung saja melalui seperti fasilitasi peraturan saja. Mengirim surat kepada Menteri, menambah bandwidth, kalau untuk yang lebih-lebihnya tidak, hanya batas yang memfasilitasi saja. Hanya sampai di situ, Ibu? Iya. Sampai saat ini seperti apa? Yang seperti yang tadi sudah ungkapkan bahwa pemerintah daerah sudah mengirim surat ke Menteri Kominfo, yaitu Bupati Jayawijaya, dengan minta penambahan bandwidth. Nah, untuk langkah berikutnya, kemungkinan besar kami akan mengirim surat kembali. Kenapa? Karena ini untuk fasilitasi Telkomsel, karena bukan untuk siapa-siapa, tapi demi masyarakat. Demi masyarakat. Demi masyarakat, kenyamanan masyarakat, kami juga nyaman. Seperti itu, Mbak. Oke. Kakak Antonius, selama ini kakak pernah aspirasikan apa yang kakak rasakan tentang internet di Jayawijaya ini kepada dinas terkait? Baik, terima kasih. Saya dengan teman-teman waktu itu sudah pernah lakukan seperti yang saya utarakan awal, bahwa kami lakukan protes. Protes itu kami lakukan di rumah aspirasi masyarakat Jayawijaya di kantor DPR, dan DPR menanggapi itu positif, baik. Pak Bupati juga turut. Apa hasilnya saat itu, kakak? Hasilnya sampai dengan hari ini, jadi apapun yang kami sampaikan waktu itu, kami minta supaya bandwidthnya ditambah. Karena kebutuhan internet di Jayawijaya ini memang tinggi, kami sangat butuh itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh pihak Telkomsel, seperti saudara yang tadi live by phone, dan apa yang Ibu Ida sampaikan itu memang benar, bahwa mereka butuh
penambahan. Iya. Saya pikir yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida bahwa sudah 2 kali penambahan bandwidth-nya, sudah 2 tahap. Tapi saya pikir kalau bisa sekalian, kenapa tidak? Iya, betul. Karena waktu itu ada satu anggota DPR pada saat rapat dengar pendapat di DPR itu dikatakan di situ, kira-kira untuk menambah bandwidth ini kendalanya di mana? Kalau kurang uang, sampaikan saja. Kalau memang DPR bisa anggarkan, biar kita anggarkan. Karena ini kebutuhan dasar juga untuk warga Jayawijaya. Itu yang disampaikan. Kebutuhan ya memang ya. Benar, internet itu kebutuhan. Ya. Jadi saya pikir ya, apa yang disampaikan oleh wakil rakyat waktu itu memang benar-benar memberitahukan pesan dari warga kepada Telkomsel bahwa Telkomsel itu jangan main-main. Aspirasi itu sudah berapa lama, Kakak? Tahun kemarin, ini sudah 1 tahun. 1 tahun? Benar, tetapi sampai dengan saat ini sampai dengan proses, ya saya tidak tahu seperti apa sampai kendalanya seperti ini. Pemerintah Jayawijaya juga sudah menyurat. Iya. Jadi kami pikir aspirasi kami didukung oleh DPR dengan pemerintah. Kami mendesak kepada pihak Telkomsel untuk menambah bandwidth. Tetapi kalau Telkomsel sampai dengan 1 tahun tidak mampu, kami juga meminta kepada pemerintah supaya kalau bisa ganti providernya saja. Ya. Jadi Telkomsel kasih tinggal BTS dan lain sebagainya di Jayawijaya, silakan angkat kaki karena Anda tidak benar. Ya. Kesini tidak melayani tapi hanya profit orientasi. Kami Ya. tidak mau seperti itu. Sekarang satu pertanyaan konyol saya, Ibu. Kalau saya boleh tanyakan, Telkomsel selama ini rugi kah? Di Iya. Wamena? Iya. Saya pikir apa yang disampaikan tadi bahwa akan ada daerah-daerah baru sehingga nanti Semakin lama semakin berkurang. Semakin berkurang. Telkomsel harusnya siap kalau mau invasi bisnis ke daerah yang baru, jangan ganggu Daerah Jayawijaya dong. Iya. Kan mereka siap. Kalau memang tidak sanggup, ya kasih saja tuh provider yang lain supaya mereka yang masuk. Telkomsel fokus. Masa di satu daerah tidak, artinya masih banyak Belum yang mengeluh. maksimal. Mereka mau invasi ke daerah lain, mengurangi kapasitas milik Jayawijaya. Kan salah, Bu. Iya. Oke. Ibu Haspida. Ibu, sudah ada sampai 1 tahun aspirasi dari masyarakat yang sampai saat ini belum ada kelanjutan dari hal tersebut. Bahkan sampai sekarang sudah mau menyebar lagi jaringan internetnya. Bagaimana pendapat Ibu? Kalau kami sih dari pemerintah hanya memfasilitasi untuk menambah. Karena kalau untuk menambah memang tidak semudah itu sih kalau menurut kami. Apalagi sekarang Palaparing Timur itu belum semaksimal yang kita pakai, masih sering putus-putus. Kami tidak janji untuk kedepannya seperti tadi Adik Anton bilang, kami akan kirim surat lagi. Karena memang dari yang kami kirim tahun 2020 sampai 2021 memang kami tidak pernah menyurat lagi. Untuk langkah selanjutnya mungkin kami akan mengirim. Itu bukan saya, tapi itu pemerintah daerah, Bupati. Itu juga sudah pemerintah daerah juga sudah mengatakan hal seperti itu, Ibu? Ya sudah tahu itu, tapi ya memang untuk kedepannya kami usahakan mengirim kembali. Oke. Bung Heri, ini pertanyaan lagi nih Bung Heri. Selamat pagi Bung Heri. Pagi Mbak. Oke, Bung Heri masih sehat di sana toh? Masih. Oke. Iya, ini Bung Heri ada pertanyaan juga ini dari masyarakat. Tapi sebelumnya dijawab dulu ini. Dari warga ada perwakilan Antonius Wetipo, ada Kakak Antonius Wetipo di sini. Kalau memang tadi dikatakan Kakak Antonius, kalau memang mau ambil pemekaran lain, kenapa tidak dari tempat lain aja? Kenapa harus Telkomsel yang akhirnya mengorbankan Kabupaten Jayawijaya seperti itu? Oke, ya. Terima kasih. Jadi begini, sebenarnya secara desain Palaparing Timur itu sudah terbagi-bagi. Iya. Dalam artian dia ujung-ujungnya saya seperti sebutkan tadi yaitu satu di Nabire ya 500, terus di Arso untuk Jayapura itu 500, ke Merauke juga 500 sama. Cuma kita tahu sendiri untuk Ilaga itu sama sini kan
powernya itu dibakar oleh KKP kemarin. Iya. Jadi yang harusnya Kota Mulia itu bisa masuk Nabire lewat Ilaga, Sugapa, akhirnya muter juga lewat ke Jayapura. Itu poin pertama. Terus yang kedua, secara sewa sebenarnya Jaya itu sebenarnya kalau secara teknikal sebenarnya hanya cuma dapat 500. Tapi kemarin kita bisa akali sampai dapat 700. Itu kenapa? Karena yang 500 turun ke Merauke itu juga kita ambil, kita alihkan juga untuk Jaya. Iya. Seperti itu Mbak. Jadi tidak hanya opsi bil aja yang kita berikan 500, tapi juga kita pakai untuk Jaya. Jadi Jaya sebenarnya kalau dengan kondisi PRT sekarang, idealnya hanya dapat 500, tapi bisa kita dapatkan 700 dari PRT. Sebenarnya sudah melebihi dari kapasitas PRT itu sendiri dengan sedikit rekayasa di teknologinya ya, dalam artian Jayapura kita pakai, terus di sisi mana Merauke-nya juga kita pakai. Seperti itu sebenarnya Mbak. Kalau sebenarnya yang di Ilaga itu tidak ada kebakaran dan tidak berfungsi operasi, saya rasa sebenarnya bisa membantu Wamena juga, dalam artian tidak akan terganggu dengan kabupaten yang lain. Karena topologinya memang seperti itu dari Palaparing Timur. Adakah tidak cara untuk memperbaiki itu, Bung? Untuk saat Ilaga itu kemarin kan sebenarnya ranahnya di Palaparing Timur ya, atau Pati ya. Kemarin kalau nggak salah itu sudah dilakukan perbaikan, cuma nggak sampai lama itu juga dibakar lagi akhirnya sama KKP. Ini mungkin treatmentnya agak melebar ya, dalam artian juga sisi politik pemerintah dan juga sisi aparat keamanan untuk sinergi dengan teman-teman PRT. Harapan kami sih jalur Ilaga bisa segera normal kembali sehingga bisa mengurangi beban yang di Wamena, yang Mulia dan Tolikara, terus nanti mungkin Kopakma itu bisa lewat ke Nabire melalui Ilaga ini, Mbak. Seperti itu. Oke. Bung, nah, seperti perbaikannya di luar Telkomsel ya. Iya. Perbaikannya di PRT untuk yang Telkomsel. Iya. Seperti yang dikatakan Kakak Antonius Wetipo ini. Apakah tidak bisa dibagi? Contohnya begini, di sini kan Telkomsel ini ceritanya. Di daerah lain, iya, ada yang lain begitu, biar Telkom ini fokus ke Jayawijaya. Bagaimana menurut Bung Heri? Oh, maksudnya dibagi dengan operator lain begitu ya? Iya, betul. Supaya karena keinginan dari masyarakat di Jayawijaya itu biar semaksimal seperti yang di kabupaten di daerah lain. Ya, sebenarnya gini, mungkin nanti mohon koreksi Ibu Ida ya, dari selaku regulator pemerintah. Kalau dari pemerintah sebenarnya pada dasarnya semua operator dipersilakan masuk, Mbak. Tidak ada operator itu di sini tidak boleh masuk, tidak ada seperti itu, tidak ada pembatasan. Semua bebas menggelar jaringan itu semua silakan. Cuma kita tahu sendiri ya, di Indonesia Timur ini tantangannya kan luar biasa, dalam artian dia medannya menantang, penuh gunung. Jangankan di Wamena, di Jayapura aja operator selain Telkomsel itu cuma bisa dihitung dari nggak sampai hitungan 10 lah. Dan itu hanya 2G. 2G itu dalam artian hanya untuk bisa nelpon, SMS aja. Mereka internet juga nggak ada sampai saat ini. Iya. Itu bisa saya jelaskan di Jayapura ya. Jangankan kita ngomong di Jayapura yang kota besar, ibu kota provinsi, Sorong, Timika, itu aja operator selain Telkomsel hanya hitungan jari dan hanya 2G. Internet mereka tidak menggelar. Seperti itu. Nah, Telkomsel ini merupakan satu-satunya operator yang sahamnya masih ada merah putihnya lah ya. Dalam artian kami juga mempunyai kewajiban untuk membangun negeri. Dalam artian tidak hanya perhitungan bisnis saja yang kami pikirkan. Iya, betul kan, Telkomsel ada merah putihnya ya. Betul, Mbak. Iya. Betul, kami ingin memajukan negeri juga, khususnya Indonesia Timur. Okay. Saya pribadi juga sebenarnya sangat sedih lah dengan kondisi Jayawijaya seperti ini. Tapi ya, kami terus berusaha maksimal untuk mendorong agar Palaparing Timur itu bisa segera nambah. Kami juga nggak akan diam dengan kondisi saat ini, Mbak. Kami juga terus bersinergi dengan jajarannya Bu Ida, pemerintah, agar bisa maksimal terus lah, agar bisa membaik internet ini yang ada di Jayawijaya. Iya. Seperti itu, Mbak. Bung Heri, tahun lalu sempat ada aksi protes dari warga. Katanya sudah ada sampai 1 tahun sampai sekarang. Itu seperti apa kelanjutannya? Nah, benar. Sebenarnya bolanya sekarang itu ya Palaparing Timur itu. Dalam artian Telkomsel juga sudah bersurat
Kominfo Jaya juga sudah bersurat. Ini mungkin kedepannya perlu kita kawal terus ini memang untuk yang bolanya di Palaparing Timur ini agar hilalnya itu jelas. Kapan sih bisa kita nggak usah berbicara implementasinya dulu, tapi minimal sudah ada komitmen lah kapan dari Kominfo melalui Palaparing Timur ini akan dibangun itu kapan. Itu mungkin pertama ya yang harus kita kejar dulu tanggalnya kapan. Oke. Untuk pembangunan nanti kan pasti membutuhkan waktu ya, tapi minimal kita bisa maju step satu langkah ke depan lah. Kita dapat informasi kapan ini jadi ditambah lagi gitu loh. Sudah ada kesepakatan PRT dengan Kominfo. Itu dulu sih mungkin yang kita kejar. Nanti kalau itu sudah jelas tanggalnya kapan dibangun, kapan ditambah, kita tinggal kawal. Mungkin nanti juga kita sinergi dengan masyarakat agar sama-sama bisa membantu pembangunannya di 18 titik yang saya jelaskan tadi, Mbak. Okay. Karena memang itu panjang jalurnya ke Merauke maupun ke Jayapura itu panjang sekali. Oke. Ini ada pertanyaan nih Bung Heri dari masyarakat dari 1361. Katanya menyambung pertanyaan sebelumnya, kenapa tidak digilir saja dalam arti gantian katanya hari ataupun minggu. Bagaimana Bung Heri? Hari atau minggu ya? Iya. Sampai saat ini sih kami pembagiannya berdasarkan ini aja sih, tempat-tempat yang membutuhkan. Dalam artian yang orangnya banyak, atau fasilitas umum, pasar segala macam itu kami prioritaskan. Tapi yang tempat-tempat kurang mungkin agak sepi di jalan itu ya, yang mungkin orang hanya lewat aja, mungkin orang nyetir nggak butuh internet tapi dia hanya butuh nelpon atau SMS, itu yang kami buka sedikit. Sampai saat ini seperti itu, Mbak. Tapi emang minimal kebutuhan bandnya sangat jauh banget dari kebutuhan ini yang seharusnya 3.000 baru cuma 1.300, itu pun 600 lewat satelit. Ya kasarnya sebenarnya 700 lewat Palaparing Timur yang ideal untuk internet itu tadi. Sangat-sangat jauh dari apa yang kami harapkan untuk bisa bisa memuaskan pelanggan kami juga lah di Jaya. Oke. Agar sama dengan yang ada di Jayapura. Iya. Iya. Ibu Hasfida, menanggapi tadi yang dikatakan Bung Heri, dibilang Kominfo kapan ini memfasilitasinya? Silakan Ibu Hasfida, silakan menjawabnya. Terima kasih Mbak. Kalau untuk kapannya sih kami memang tidak bisa menjawab. Iya. Karena itu memang dari pusat punya kewenangan. Iya. Tapi tidak menutupi kemungkinan kami akan tetap menyurat terus sampai ada jawaban. Kalau untuk pasti kami tidak bisa jawab. Begitu. Sampai memang jaringan di Kota Wamena memang betul-betul baik dengan daerah supaya sama seperti daerah lain ya, Ibu ya. Ya, maunya kita seperti itu, tapi ya kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kalau tidak salah menurut Menteri Komunikasi dan Informatika akan membangun BTS 4G di setiap kampung-kampung untuk seluruh Indonesia. Dengan harapan semoga Kabupaten Jaya juga bisa dapat terwujud, bisa bangun BTS di kampung-kampung BTS 4G. Itu harapannya kami. Semoga BTS itu bisa terbangun dengan segera. Begitu Mbak. Oke. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini sudah pukul 8:57 waktu Indonesia Timur, tidak terasa ya. Namun kali ini kita akan mendengarkan statement terakhir. Ya, Ibu Hasfida sebagai PLT Kepala Dinas Infokom Jayawijaya, silakan Ibu tentang topik kita, bagaimana mengatasi masalah kualitas internet di Jayawijaya. Statement terakhir Ibu. Kami akan berusaha untuk melayani masyarakat, permintaan masyarakat, dan kami akan mendukung dengan surat-surat ke kementerian. Oke. Dari warga, ada Kakak Antonius Wetipo, silakan sarannya ataupun statement terakhir tentang topik kita di pagi hari ini. Baik, mungkin closing statement saya, pada prinsipnya saya mewakili warga Jayawijaya memberikan support kepada pemerintah daerah supaya terus berkolaborasi. Jangan hanya menyurat, tetapi kalau bisa berkunjung di tempat di mana barang ini harus dibicarakan supaya ada kejelasan. Jadi setiap saat ada kemajuan, kemudian yang
berikut untuk Telkomsel, kami secara tidak langsung juga menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Telkomsel, karena biar bagaimanapun secara tidak langsung kami nikmati pelayanan itu. Tetapi kami mau supaya pelayanan ini semakin ditingkatkan. Terus pemerintah daerah dengan Telkomsel sebaiknya kolaborasi bersama-sama untuk memberikan pelayanan internet yang baik. Iya. Suatu saat ketika hal ini tidak ditanggapi serius, pasti kami akan protes dengan cara apa saja. Ini bukan warning yang saya keluarkan, tetapi rasa ketidakpuasan kami dengan bentuk apa saja selama itu masih dilindungi sebagai konsumen, kami akan lakukan. Kami tidak anarkis, kami tidak mengancam, kami tidak merugikan Telkomsel, tetapi sebagai kami hanya ingin yang terbaik. Iya, kami hanya ingin yang terbaik. Mari sama-sama juga untuk membangun daerah ini dengan hati. Tadi Telkomsel sudah sampaikan merah putih lambang mereka. Kalau memang merah putih lambang mereka, tolong buktikan merah putih Telkomsel di tempat lain itu, buktikan juga di Jayawijaya. Bahwa kami juga warga negara yang punya hak yang sama. Baik, Bung Heri, statement terakhir ini tentang topik kita, bagaimana mengatasi masalah kualitas internet di Wamena. Silakan Bung Heri. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai closing. Pertama, mungkin Telkomsel sebagai operator seluler merah putih akan terus komitmen untuk selalu memperbaiki, mengimprove kualitas internet di Kabupaten Jayawijaya atau Wamena khususnya. Nah, di sini Telkomsel tidak akan bisa berdiri sendiri untuk memperbaiki itu. Perlu dukungan masyarakat, seperti tadi protesnya itu merupakan bentuk wujud sayang masyarakat ke Telkomsel, karena bagi kami itu merupakan bentuk bentuk perhatian lah ya. Karena kalau memang masyarakat tidak peduli pasti diam, dia cuek. Itu merupakan protesnya masyarakat sebagai bentuk wujud kasih sayang kepada Telkomsel dan perhatian. Itu juga menjadi semangat bagi kami. Terus kami juga nanti akan terus berkoordinasi bekerjasama dengan Kominfo Jayawijaya. Tak menutup kemungkinan juga kami akan berkolaborasi dengan Kominfo lainnya yang di Kabupaten Tengah seperti Sipil, Kobatma, Puncak Mulia, dengan Tolikara. Sama-sama kita mungkin bisa satu suara untuk meminta ke Kominfo untuk agar segera ada penambahan bandwidth. Seperti itu. Mungkin dukungan masyarakat kami harapkan bisa dalam bentuk yang positif, dalam artian bisa membangun, sama-sama kita bersuara untuk pemerintah agar bisa segera bandwidth itu terrealisasi. Mungkin seperti itu Mbak, sedikit closing saya. Insya Allah Telkomsel tidak tinggal diam untuk terhadap kondisi internet yang di Jayawijaya. Telkomsel terus bekerja untuk berusaha agar perbaikan itu selalu bisa terjadi. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bung Heri, terima kasih banyak sudah bergabung di dialog di pagi hari ini dengan topik bagaimana mengatasi masalah kualitas internet di Wamena. Selamat beraktivitas kembali Bung Heri. Terima kasih Mbak, terima kasih Bu Ida, terima kasih Kakak Antonius. Terima kasih juga untuk Ibu Haspida, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Kakak Antonius Wetipo, terima kasih perwakilan dari warga Kabupaten Jayawijaya. Iya pendengar, itulah tadi dialog kita di pagi hari ini dengan topik bagaimana mengatasi masalah kualitas internet di Wamena. Dengan narasumber kami ada Ibu Haspida Pawakangi, SHMSI, PLT Kepala Dinas Infokom Jayawijaya. Ada Bung Heri Suryanto, Manajer Network Service Telkom Jayapura. Dan juga ada Antonius Wetipo, ada Kakak Antonius Wetipo dari warga Jayawijaya. Semoga dialog ini bermanfaat untuk Anda dan semoga juga Anda juga sudah mendapat solusi dari masalah yang kita hadapi tentang internet di Kabupaten Jayawijaya. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri di dialog interaktif di pagi hari ini. Sampai jumpa.